Riset Standard Chartered Bank menyebutkan jumlah orang mapan atau berpenghasilan 240 sampai 250 miliar juta per tahun mencapai 4 juta orang. Jumlah itu menempati urutan ketiga negara di Asia kecuali Jepang, setelah Cina dan India. Jumlah penduduk mapan di Cina mencapai 23,3 juta orang, sedangkan India sebanyak 5,2 juta orang. Jika dibandingkan dengan negara Asia, jumlah penduduk mapan Indonesia merupakan 9% dari populasi penduduk kaya Asia. Jumlah orang mapan Indonesia mengalahkan Korea 3,2 juta jiwa, Taiwan 1,8 juta jiwa, Malaysia 1,6 juta jiwa, Hong Kong 1,2 juta jiwa, dan Singapura 700.000 jiwa. Total jumlah penduduk mapan di Asia mencapai 42 juta orang pada 2009 dan diperkirakan meningkat menjadi 26 juta pada 2013. Maksudnya di buku Bapak Ari Ginanjar ya. Sementara itu yang masuk golongan lebih makmur atau kalangan atas jumlahnya lebih sedikit, hanya 18 juta orang. Jumlah itu diramalkan akan melonjak 18% menjadi 35 juta orang pada tahun 2013. Sementara itu untuk level tertinggi atau super kaya jumlahnya mencapai 1 juta dan diperkirakan meningkat menjadi 2 juta pada 2013. Jumlah populasi kalangan mapan di Asia meningkat 2, kali lipat dibanding kalangan atas. Sedangkan 1 dari 4 kalangan mapan akan meningkat menjadi kalangan atas pada 3 tahun mendatang. Orang mapan ini mempunyai beberapa syarat, yaitu penghasilan 240 juta ke atas setiap tahun atau melakukan investasi 150 juta penghasilan atau 240 juta ke atas setiap tahun atau melakukan investasi 150 juta per tahun. Riset menunjukkan bahwa kalangan mapan di Asia meningkat sekitar 20% selama beberapa tahun belakangan. Mereka terdiri dari usia 25-40 tahun atau didominasi kaum muda, profesional, eksekutif dinamis, dan pasangan keluarga muda. Dari sisi belanja, kalangan mapan itu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, jumlah yang mereka belanjakan hanya 800 juta. 10 tahun kemudian uang yang mereka belanjakan melonjak menjadi 30,2 miliar. Melihat data tersebut di atas, ada sedikit kebanggaan dalam diri kita. Namun juga kita pelajari secara sesama dan data tersebut hanya kamuflase semata. Karena mapan bukan berarti negara ini makmur. Walaupun Indonesia masuk dalam 15 negara besar di dunia yang GDP atau Gross Domestic Product tertingginya dengan pendapatan per kapita penduduknya diperkirakan 3.900 US dollar, namun sekitar 17,8% dari 238 juta penduduk atau 30 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Sebuah ironi bagi bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dengan segala potensi yang dimiliki untuk memajukan perekonomian dan menyejahterakan kehidupan bangsanya.